Marilah kita arahkan hati, pikiran, dan jiwa kita sepenuhnya untuk menghadap hadirat Tuhan dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita menyembah Tuhan dengan mempergunakan Kidung Keesaan 62 bait pertama dan kedua. Ya Khalik alam semesta. Kita nyanyikan. Ya Khalik semesta, umatmu tolonglah memujimu. Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Firman dan Putera, mohon dengarkanlah yang berseru. Sabdamu jadilah, Rohmu turunkanlah, Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Mari kita tabiskan ibadah ini dengan mengikuti perkataan ini di dalam hati masing-masing. Kebaktian rumah tangga yang diterima oleh saudara-saudara yang kekasih di kediaman masing-masing hanya terjadi di dalam nama Allah Pencipta, Khalik langit dan bumi, dan di dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan dan bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami meletakkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Amin. Kita membaca Amsal 22 ayat 17 sampai 29 sebagai litani yang demikian bunyinya. Amsal 22 ayat 17 sampai 29. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Kita kembali bernyanyi dengan Kidung Kesan 62
bait ketiga dan keempat. Ya Khalik semesta. Kita nyanyikan. Datang ya Roh Kudus dan hati umatmu, yakinkanlah dengan kuasamu, pimpin jemaatmu, beri sukacitamu, tinggal serta bagimu yang esa, kekal abadilah, puji syukur yang maha mulia, beri kami selamanya dalam terang baka memujimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang tanpa batas dan tepi sungguh kami alami dan rasakan di dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Berfirmanlah, sebab kami telah sedia untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22, demikian bunyinya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, David,
Peson dalam bukunya membuka isi Alkitab Perjanjian Lama halaman 133 sampai 170, Immanuel Copyright 2017 mengatakan bahwa Keluaran adalah kisah keluputan terbesar dalam sejarah. Lebih dari 2 juta orang luput dari salah satu bangsa yang memiliki pertahanan paling canggih di seluruh dunia. Ini adalah kisah yang secara manusia luar biasa dan mustahil, dan menampilkan serangkaian mujizat, termasuk beberapa yang paling terkenal dalam seluruh Alkitab. Pemimpin Bani Israel saat itu adalah seorang bernama Musa. Ia menyaksikan lebih banyak mujizat ketimbang yang dialami oleh Abraham, Ishak, dan Yakub digabung bersama. Di beberapa bagian sejumlah mujizat susul menyusul terjadi sebagai intervensi Tuhan untuk umatnya. Beberapa dari mujizat tersebut terdengar seperti magis. Misalnya, tongkat Musa berubah jadi ular, tetapi kebanyakannya jelas adalah pemutarbalikan alami ketika Tuhan membuktikan kuasa-Nya atas semua yang telah Ia ciptakan untuk kebaikan umat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih lanjut David Peson katakan bahwa nama Keluaran, Exodus dalam bahasa Inggris, datang dari Exodus dalam bahasa Yunani, yang secara harafiah berarti Ex sama dengan keluar, Hodos sama dengan jalan, yang berarti jalan keluar. Seluruh peristiwa Keluaran mengandung makna yang sangat penting, utamanya dalam pertama, nasional. Bangsa Israel menerima kemerdekaan politis dan menjadi bangsa yang berdaulat dengan hak mereka sendiri. Meski mereka belum memiliki tanah, mereka adalah sebuah bangsa dengan nama mereka sendiri, Israel. Setiap bulan Maret atau April, orang Yahudi merayakan keluaran mereka, makan santapan Paskah, dan menceritakan ulang tindakan-tindakan Tuhan yang perkasa. Kedua, spiritual. Orang Israel mendapatkan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam semesta dan yang dapat mengendalikan apa yang telah Ia buat untuk kepentingan mereka. Mereka menjadi percaya bahwa Tuhan mereka lebih berkuasa ketimbang semua dewa Mesir bergabung bersama. Kebenaran bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada setiap Tuhan lain menjadi jelas dari nama yang Tuhan berikan bagi dirinya sendiri. Judul formalnya adalah El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Tetapi di kitab Keluaran inilah bangsa itu diberikan nama pribadinya. Seperti halnya mengetahui nama seseorang memungkinkan hubungan manusia menjadi lebih intim. Ketika mereka mendapatkan nama Tuhan Israel dapat masuk ke dalam hubungan yang lebih intim dengannya. Nama itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Yahweh. Meski tidak ada huruf hidup dalam bahasa Ibrani, dalam salinan langsung nama itu disebut YHWH. Nama itu adalah kata kerja sifat dari kata kerja ada. Telah kita lihat dalam pelajaran tentang Kejadian bahwa selalu adalah kata yang menyampaikan bagaimana orang Yahudi mengerti kata itu. Tuhan adalah Ia yang kekal tanpa awal atau akhir. Ini adalah nama pertamanya, tetapi Ia memiliki nama-nama berikutnya juga. Selalu penyediaku, selalu penolongku, selalu pelindungku, selalu penyembuhku. Dalam kitab Keluaran juga diberikan dengan kebenaran luar biasa bahwa Sang Pencipta segala sesuatu menjadi penebus dari suatu umat yang kecil. Kata penebusan mencakup ide pelepasan pihak yang diculik dengan membayarkan uang tebusan. Dengan cara inilah Israel harus mengerti Tuhan mereka. Ia adalah pencipta alam semesta dan juga penebus umatnya.
Kedua aspek tersebut penting jika kita ingin belajar mengenal Tuhan sebagaimana Ia menyatakan dalam Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa, pemimpin ulung, pemberi hukum dan perantaraan Allah, membawa orang Israel keluar dari Mesir, tempat perbudakan 400 tahun. Ia membawa mereka menjadi suatu umat untuk mengabdi kepada Allah dan membawa mereka sampai ke perbatasan negeri yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Musa diutus oleh Tuhan tidak sebagai seorang pangeran Mesir walau 40 tahun tinggal di sana, tetapi dipanggil dari hadapan seorang mertuanya bernama Yitro di Midian saat ia berusia 80 tahun. Dan pekerjaan yang digeluti oleh Musa saat itu adalah sebagai gembala kambing domba milik mertuanya sendiri. Apa pendapat atau pemahaman saudara tentang panggilan dan pengutusan Musa ini? Hal ini perlu kita refleksikan. Betapa banyak orang untuk memenuhi panggilannya minta diberangkatkan dari tempat yang wah dan berkelas. Sementara Musa pernah mengalami dan menjalaninya, namun dia berangkat memenuhi panggilan dan pengutusan yang dia terima, justru berangkat dari kehidupan keluarga mertuanya. Ini sesuatu yang luar biasa indahnya dan maknanya. Seseorang yang mau berangkat memenuhi tugas panggilannya sudah biasa kita dengar selalu dari hadapan ayah dan ibu serta saudara-saudaranya. Untuk Musa sangatlah berbeda karena bukan dari istana, bukan juga dari rumah ayah dan ibunya Amram dan Jokebed, namun dari rumah mertuanya. Berarti hubungan mereka boleh dipandang dan dipahami dengan baik, dengan sehat benar. Karena dalam Keluaran 18 ayat 1-12 dapat kita temukan suatu hubungan yang sangat baik dan luar biasa, di mana Musa menyambut mertuanya dengan bersujud dan menciumnya pada ayat 7 di dalam Keluaran 18. Bahkan sesudah bercerita tentang pengalaman hidup, diakhiri dengan mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Ayat 8-12. Dengan sederhana dapat kita sebutkan bahwa panggilan dan pengutusan Musa itu dibungkus dengan kehidupan spiritual yang baik. Sehubungan dengan Yitro adalah seorang imam di Midian. Keluaran 3 ayat 1 di atas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang haruslah demikian. Seperti pengalaman Musa saat dipanggil dan diutus oleh Tuhan menjadi perenungan penting bagi kita. Kemasan dan isi harus sama baiknya dan kualitasnya. Tidak baik dan tidak elok kelihatannya bila cuma kemasannya baik dari luar saja, atau tampangnya doang yang menarik sementara isinya tidak menarik. Marilah kita sama-sama bersepakat dan berdoa supaya kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan selalu baik, sehat, dan dapat digunakan untuk menghasilkan kesuksesan dan keberhasilan yang membahagiakan. Firman Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya yang ditaburkan pada malam ini. Amin. Mari kita bernyanyi dengan menggunakan Kidung Keesan 544, bait 1 dan 2. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. Kita nyanyikan. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku
tenang teduh, dekat kakimu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, terima kasih atas firman-Mu mengarahkan kami supaya kami memiliki kesadaran bahwa setiap kami dipanggil dan selalu diutus oleh Tuhan. Panggilan Musa menjadi standar, menjadi dasar dari segala karakter yang perlu kami sikapi, yaitu dibungkus dengan kondisi spiritualitas yang baik dan sehat. Bila kami diutus oleh Tuhan menjadi anak yang Engkau kasihi, menjadi pelayan yang memberi buah dan menjadi berkat, kiranya kehidupan spiritualitas kami dalam kondisi baik dan sehat. Sehingga ketika pekerjaan itu dilakukan, ada kesuksesan dan ada keberhasilan yang dituai lewat seluruh kehidupan yang dilakukan. Kami berdoa buat mereka, saudara-saudara kami yang rindu diutus oleh Tuhan, namun belum memiliki spiritualitas yang baik dan sehat. Engkau Tuhan membekali dan memperlengkapi mereka semua, sehingga saat Tuhan memberi pengutusan, maka terjadi kehidupan yang berlimpah susu dan madunya, karena ditempatkan oleh Tuhan dengan segala kondisi, dengan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima pengutusan dari Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 557, bait pertama dan kedua, pakailah waktu anugerah Tuhan. Kita nyanyikan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih yang tidak lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia,
Segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih atas kerjasamanya melaksanakan dan menerima ibadah kebaktian rumah tangga bersama keluarga tercinta. Salam sehat dan tetap semangat. Hormat saya, Gembala Sidang Pendeta Wis Simorangkir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.